Halo Sobat Mistis, dimanapun kalian berada semoga sehat selalu. Kisah kali ini berjudul Rumah Seribu Arwah. Kisah ini tentang keluarga Pak Hasan yang tinggal di rumah angker. Pak Hasan adalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Siti namanya, serta dua anaknya, Dina dan Rudi, di sebuah rumah tua yang ia beli dengan harga murah di pinggiran kota. Rumah itu besar dan tampak kokoh. Meski sudah tua dan terkesan suram, namun harga yang murah membuat Pak Hasan tak berpikir dua kali untuk membelinya. Tetangga-tetangga sempat memperingatkan bahwa rumah itu memiliki sejarah yang kelam. Konon, puluhan tahun yang lalu, rumah itu adalah saksi bisu pembunuhan massal satu keluarga yang dibantai secara sadis. Namun, Pak Hasan bukan orang yang mudah percaya dengan tahayul. Ia hanya menganggap cerita itu sebagai bualan belaka. Namun, sejak pertama kali mereka pindah, suasana aneh langsung terasa. Udara di dalam rumah selalu terasa dingin. Bahkan saat siang hari, bau anyir samar-samar tercium dari sudut ruangan. Meskipun rumah itu telah dibersihkan berkali-kali, lampu-lampu sering kali berkedip sendiri, dan suara-suara aneh sering banget terdengar dari kamar-kamar kosong di lantai atas. Malam pertama di rumah itu menjadi awal dari mimpi buruk keluarga Pak Hasan. Saat semua telah terlelap, Dina terbangun karena suara tawa lirih dari luar kamarnya. Ia mengira itu suara Rudi, adiknya, yang mengigau dalam tidur. Namun, saat ia mengintip keluar kamar, tubuhnya langsung membeku. Di ujung lorong yang remang-remang berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai ke bawah. Wajahnya pucat dan matanya kosong menatap ke arahnya. Dina ingin menjerit, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan, dan apa akhirnya dia hanya bisa diam saja. Sosok itu tiba-tiba tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang hitam dan rusak, lalu berbisik dengan suara seram, "Kau tinggal di sini." Dina pun menjerit sekeras-kerasnya. Pak Hasan dan Bu Siti tergegas datang untuk ke arah Dina. Menemukan anak mereka tergugu, ketakutan, terdiam, duduk jongkok dengan mengarahkan mukanya ke lantai, dengan wajah pucat, dengan ekspresi yang dingin, keringat dingin mengucur dari sekujur tubuhnya. Saat mereka menyalakan lampu, sosok itu sudah menghilang. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Rudi yang awalnya anak ceria mulai murung dan sering berbicara sendiri di kamarnya. Saat Bu Siti menanyakan dengan siapa ia berbicara, bocah itu hanya menjawab dengan polos, "Dengan kakak di jendela, dia tidak punya tangan," kata dia seperti itu. Pak Hasan mulai khawatir, tetapi tetap berusaha berpikir logis. Namun pada suatu malam, ia sendiri merasakan teror yang sangat nyata. Saat ia terbangun untuk ke kamar mandi, ia mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu, seperti suara bisikan banyak orang bercampur dengan suara tangisan dan erangan kesakitan. Dengan jantung berdebar, ia mengintip ke ruang tamu dari balik pintu kamar. Jantungnya nyaris berhenti ketika melihat apa yang ada di sana. Di tengah ruangan berdiri sosok laki-laki tanpa kepala. Darah menetes dari lehernya yang menganga. Tak jauh darinya ada seorang wanita yang wajahnya hancur. Sebagian kulit wajahnya mengelupas dan membusuk, menampakkan tulang tengkoraknya yang menghitam. Pak Hasan terhuyung-huyung mundur, tapi matanya masih menangkap pemandangan yang lain. Ada sosok dengan mulut yang penuh dengan darah menatap ke arahnya sambil mengunyah sesuatu yang menjijikkan. Ada juga seorang pria tua yang tubuhnya hanya setengah, menyeret diri dengan tangan kurusnya yang panjang, mendekatinya dengan rintihan menyayat hati. Pak Hasan berusaha menutup pintu, tapi tiba-tiba sebuah tangan berlumuran darah menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh dan mendapati wajah seorang perempuan yang matanya melotot dan mulutnya sobek hingga ke pipinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Hasan menjerit ketakutan sangat
histeris. Teror terus berlanjut. Dina sering terbangun dengan bekas cakaran di tubuhnya. Rudi semakin sering berbicara dengan teman-teman yang tidak terlihat atau kasat mata. Bu Siti mendapati dapur mereka berantakan setiap pagi. Seakan ada yang mengamuk di sana saat malam. Akhirnya Pak Hasan memutuskan mencari tahu tentang rumah itu. Ia mendatangi Pak Darman, seorang tetua di kampung itu yang akhirnya menceritakan kisah mengerikan tentang rumah tersebut. Puluhan tahun lalu, rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga kaya. Namun, suatu malam terjadi pembantaian brutal di sana. Saat keluarga terdiri dari ayah, ibu, 3 anak, dan 2 pembantu mereka dibunuh dengan kejam. Mayat mereka ditemukan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Beberapa dimutilasi, ada tubuhnya yang dicincang-cincang, dan sebagian wajahnya atau wajah mereka hancur. Yang lebih mengerikan adalah pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Kasus ini dibiarkan menjadi misteri, dan rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun hingga akhirnya dijual dengan harga murah kepada Pak Hasan. Pak Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri mendengarkan cerita itu. Ia kini yakin bahwa arwah mereka masih menghuni rumah itu, menuntut keadilan dan dari kematian mereka yang tragis tersebut. Malam itu, rumah Pak Hasan benar-benar menjadi neraka. Dimulai dengan suara tangisan perempuan yang terdengar dari kamar mandi. Dina melihat bayangan bergerak sendiri di cermin kamarnya. Rudi tiba-tiba tertawa cekikikan sambil menatap sudut ruangan yang kosong. Lalu semua lampu mati. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar di lorong. Bau busuk memenuhi udara. Pak Hasan menggenggam tangan istrinya erat-erat, sementara Dina dan Rudi bersembunyi di balik selimut mereka. Sebelum suara berat berbisik di telinga Pak Hasan, "Pergi atau mati." Seperti itu. Saat petir menyambar, kilatan cahaya dari luar jendela menunjukkan sosok-sosok mengerikan memenuhi rumah mereka. Kuntilanak berdiri di sudut ruangan dengan wajah menyeringai. Hantu tanpa kepala berjalan sempoyongan di dekat pintu. Sosok dengan mulut penuh darah merayap di lantai, menatap mereka dengan tatapan yang sangat lapar. Pak Hasan dan keluarganya menjerit ketakutan. Tidak ada jalan keluar. Mereka mencoba membuka pintu, tapi terkunci semuanya. Jendela tidak bisa dibuka. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Tangannya terjulur ke arah mereka. Bu Siti menjerit histeris. Rudi menangis dan Dina memeluk ayahnya sangat erat. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Pintu depan terbuka sendiri. Hantu-hantu itu menghilang begitu saja. Tanpa berpikir 2 kali, Pak Hasan dan keluarganya berlari keluar rumah, tak pernah menoleh lagi. Mereka meninggalkan rumah itu selamanya. Tidak ada yang berani menempatinya lagi. Rumah itu tetap kosong, menjadi saksi bisu sejarah kelam yang menghantuinya. Orang-orang yang lewat di depannya sering mendengar suara tangisan di malam hari, melihat bayangan di balik jendela, atau mencium bau anyir yang menguar atau tercium dari dalam rumah tersebut. Dan di tengah kegelapan, jika seseorang cukup berani untuk mendekat, mereka mungkin akan mendengar bisikan itu lagi, "Pergi atau mati." Bagaimana jika kalian menjadi keluarga Pak Hasan? Coba komen. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kami lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.